Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Ekonomi dan Manajemen Syariah. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang anatomi sistem ekonomi Islam. Ya, Oke, bicara tentang anatomi sistem ekonomi Islam. Tentunya kita akan mencoba membahas tentang ekonomi Islam, dalam hal ini perbedaan-perbedaan yang bisa dipahami antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Berbicara tentang ekonomi Islam, tentu ini merupakan pemahaman sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam. Di sisi lain, fokus utamanya menekankan pada lahirnya keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Ciri lainnya adalah dengan adanya larangan riba dan goror atau ketidakjelasan dalam transaksi ekonomi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umum. Yang terakhir, menggunakan instrumen ekonomi seperti zakat, sedekah, wakaf, dan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, ekonomi kapitalis berbasis pada prinsip-prinsip pasar bebas dan kepemilikan pribadi, lalu juga menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan, menggunakan sistem harga pasar untuk mengalokasikan sumber daya, mengutamakan kepentingan individu dan perusahaan, serta ekonomi kapitalis dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial. Selanjutnya berbicara tentang ekonomi sosialis, ini berbasis pada prinsip-prinsip kepemilikan bersama atau kolektif dan perencanaan ekonomi. Di dalamnya menekankan pada distribusi kekayaan yang merata dan keadilan sosial dengan menggunakan sistem perencanaan ekonomi yang mengalokasikan sumber daya, mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, dan dapat menyebabkan kurangnya insentif untuk berbagai inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi dipahami bahwa perbedaan utama antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis ini terletak pada prinsip dasarnya, distribusi kekayaannya, peran negara, dan insentif, di mana prinsip dasar ekonomi Islam berbasis syariah, kapitalis berbasis pasar bebas, dan sosialis berbasis kepemilikan kolektif. Lalu distribusi kekayaannya menekankan pada keadilan dan keseimbangan, sementara kapitalis menekankan pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan ekonomi sosialis menekankan pada distribusi yang merata. Untuk peran negara, ekonomi Islam memiliki peran negara yang terbatas, sementara ekonomi kapitalis peran negara sangat minimal. Lalu ekonomi sosialis peran negara sangat dominan. Yang terakhir, dari sisi insentif, ekonomi Islam menekankan pada insentif moral dan material. Dua-duanya menjadi paduan utama dalam melaksanakan sistem ekonominya. Di sisi lain, ekonomi kapitalis menekankan pada insentif material, sedangkan ekonomi sosialis memiliki insentif yang cukup terbatas. Bagaimana pandangan Islam tentang ekonomi? Ya, ada beberapa pandangan Islam tentang ekonomi. Ya, dalam memahaminya, tentunya ekonomi Islam menganut setidaknya dipahami dalam enam cara pandang, ya. Cara pandang ekonomi yang menganut prinsip keadilan, nah, adanya larangan riba, melaksanakan zakat dan sedekah, dan memperhatikan nilai kewajiban kerja atau usaha, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang
berkelanjutan, serta memperhatikan etika bisnis. Inilah 6 pembahasan yang akan kita bahas sekarang. Ya. Dalam hal prinsip keadilan, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam ekonomi, yaitu dengan memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama dan tentunya tidak ada penindasan. Nah, prinsip keadilan dalam Islam ya, ditekankan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, keadilan sebagai prinsip utama ya, yang harus diterapkan di semua aspek kehidupan. Baik keadilan dalam berinteraksi dengan orang lain, di mana di dalamnya memastikan berlakunya keadilan dalam berinteraksi dengan orang lain dan dalam hal ini pihak lain untuk urusan pribadi maupun untuk urusan sosial. Lalu keadilan dalam pemerintahan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan, bahwa pemerintah wajib berlaku adil dan tidak melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Yang keempat, keadilan dalam ekonomi dengan memastikan distribusi kekayaan dan sumber daya dilakukan secara adil. Lalu yang kelima, keadilan sebagai akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam upayanya memperoleh nilai ekonomi. Yang kedua, dalam hal larangan riba, Islam melarang praktek riba, yaitu penambahan nilai uang atau barang yang tidak berdasarkan nilai real. Ya, di mana secara definitif dipahami bahwa riba adalah penambahan nilai uang atau barang yang tidak berdasarkan nilai real tetapi berdasarkan waktu atau bunga. Ya, riba dapat berupa riba nasiah atau bunga uang atau juga riba fadl, penambahan nilai barang. Larangan riba dalam Al-Quran jelas-jelas disebutkan dalam Al-Baqarah 278 sampai 279 sehingga larangan riba dalam Al-Quran dipahami bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktek ekonomi yang tidak adil serta eksploitatif. Selanjutnya dalam hadis juga melarang riba yang menganggapnya sebagai dosa besar. Rasulullah bersabda bahwa riba adalah salah satu 7 dosa besar yang dapat menghancurkan umat manusia. Jadi dipahami alasan larangan riba ini akan menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Juga dapat menyebabkan penumpukan kekayaan pada sebagian orang dan kemiskinan pada sebagian yang lain. Riba juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Alternatifnya, Islam menawarkan sistem bagi hasil atau mudharabah dan sistem sewa menyewa dalam upayanya memperoleh nilai ekonomi dari transaksi. Selanjutnya, kita bahas tentang zakat dan sedekah. Islam mewajibkan umatnya untuk membayar zakat, yaitu sebagian dari harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sementara sedekah juga dianjurkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat dan sedekah merupakan dua konsep penting dalam ajaran Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tentunya mengurangi kesenjangan ekonomi. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan. Ada zakat mal, ada zakat fitrah dan ada zakat lainnya yang nanti akan ada pembahasan sendiri seperti zakat peternakan, zakat dari harta temuan ya. Zakat mal diberikan dari harta yang dimiliki. Zakat fitrah diberikan pada bulan Ramadan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sementara sedekah ini merupakan pemberian sukarela kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa ada kewajiban ya. Sedekah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang ataupun jasa ya dan dapat diberikan kapan saja ataupun kepada siapa saja yang membutuhkan. Dipahami bahwa dengan zakat dan sedekah ada sisi manfaat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu orang-orang yang membutuhkan, meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial,
serta membantu membersihkan harta dan jiwa dari sikap kikir maupun materialistis. Nah, ini tadi sebutkan tentang zakat mal yang dihitung 2,5% atau zakat fitrah 1 sok berdasarkan jumlah anggota keluarga. Ya. Yang keempat, dalam Islam juga memahami tentang kewajiban kerja. Ini selalu ditekankan sebagai bentuk upaya kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Ya. Setiap orang diwajibkan untuk bekerja dan tentunya tidak bergantung kepada bantuan orang lain. Kewajiban bekerja, ya ini disebutkan juga dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Seperti kewajiban mencari nafkah. Ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mencari nafkah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup yang berorientasi pada pencapaian kebahagiaan. Dalam Islam dipahami bahwa bekerja merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan niat yang baik dan sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat menjadikannya sebuah amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Etika bekerja dalam Islam tentunya menekankan etika seperti kejujuran, tidak melakukan penipuan, menghormati orang lain, dan bekerja berdasarkan profesionalisme yang dimiliki dan bertanggung jawab atas semua yang menjadi pekerjaannya. Dalam hal manfaat, nah Islam memahami bahwa dengan bekerja akan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesadaran kepedulian sosial, meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara, dan tentunya mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Nah, dalam hal kewajiban bekerja baik laki-laki maupun perempuan, Islam punya tuntunan tersendiri. Ya. Dalam Islam, laki-laki diwajibkan untuk bekerja sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah untuk keluarga. Sementara jika perempuan juga bekerja, mencari nafkah, ini menjadi hak tersendiri bagi dirinya sebagai perempuan. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya alam. Islam menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang efektif dan efisien, serta digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Dan yang terpenting harus diingat, jangan disia-siakan, jangan dihambur-hamburkan. Prinsip pemanfaatan sumber daya dalam Islam yang menekankan pentingnya pemanfaatan yang efektif dan efisien. Dan tentunya diorientasikan pada kemaslahatan umat manusia dan tidak boleh disia-siakan. Ada beberapa prinsip pemanfaatan sumber daya alam menurut Islam. Yang pertama terkait dengan larangan kerusakan, berbuat kerusakan dalam lingkungan, ya, sehingga cadangan menjadi tipis dan tentunya harus diingatkan bahwa kita wajib menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang tentunya diistilahkan oleh eh, tokoh-tokoh tertentu bahwa sumber daya alam ini titipan dari cucu-cucu kita. Selanjutnya prinsip keseimbangan. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan juga pelestarian lingkungannya. Jadi di samping memanfaatkan harus diingat juga bagaimana cara melestarikannya. Lalu pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan yang mendorong kepada aktivitas yang ramah lingkungan dengan teknologi yang tepat tidak merusak lingkungan. Selanjutnya tanggung jawab individu dan masyarakat. Ini juga harus diperhatikan, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan, ya, serta kelestarian sumber daya alam yang ada. Yang terakhir bicara etika bisnis. Islam menekankan pentingnya etika bisnis, ya, yaitu berlaku jujur, adil, transparan dalam berbisnis. Sehingga dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip keadilan yang tidak boleh merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam diantaranya prinsip kejujuran yang menekankan kejujuran dalam berbisnis, prinsip amanah yang menekankan pentingnya menjaga komitmen dalam berbisnis. Ya. Apa yang dijanjikan itulah yang dilakukan. Selanjutnya yang ketiga prinsip keadilan. Ya.
yang harus berlaku adil dalam transaksi bisnis dan tidak melakukan diskriminasi ataupun penipuan. Lalu prinsip transparansi memastikan bahwa semua pihak memiliki informasi yang sama dalam bertransaksi. Dan yang terakhir, prinsip tanggung jawab, ya. Prinsip tanggung jawab ini terkait dengan bagaimana seorang muslim bertanggung jawab atas tindakannya, keputusannya, dan tentunya memastikan bahwa semua transaksi bisnis yang dilakukannya tidak merugikan pihak lain. Demikian pembahasan kita kali ini tentang anatomi sistem ekonomi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.